perlu berdebat panjang untuk mengatakan bahwa wabah COVID-19 masih menjadi ancaman nyata di negeri kita. Akhir-akhir ini trennya naik. Pada 24 Januari, angkanya menuju 3.000 kasus per hari. 3 hari kemudian, melonjak lagi, menembus 8.077 kasus. Lebih separuhnya disumbang oleh DKI Jakarta. Pertambahan kasus COVID varian Omikron juga bikin kita tidak bisa tidur nyenyak. Per 26 Januari telah menembus 1.766 kasus. Sekarang komposisinya sudah berubah. 2/3-nya merupakan kasus impor dan 1/3 transmisi lokal. Ini menunjukkan betapa penularan lokal makin mengkhawatirkan. Kata Menteri Kesehatan, kenaikan tertinggi bakal melanda Jabodetabek dalam 2-3 pekan mendatang. Inilah wilayah aglomerasi dengan mobilitas penduduk tertinggi di Pulau Jawa. Ini juga menghimbau pemerintah menghimbau masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri kalau tidak urgent. Yang kedua adalah di dalam negeri karena sudah ada transmisi lokal dan tadi mungkin disampaikan oleh Pak Diki, gejala yang sering muncul kan adalah batuk dan pilek yang seringkali diperkirakan seperti batuk pilek, ada flu yang biasa. Kemudian kalau kita berpikir batuk pilek, yang pertama kali kita harus pastikan bahwa kita bukan COVID. Jadi segera lakukan tes, karena dengan tes yang cepat dan kita tahu karakteristik dari Omikron yang penularannya 3 kali lebih cepat tadi. Tidak ada yang berubah drastis meskipun kasus COVID-19 plus varian Omikron menunjukkan tren melonjak alias naik-naik ke puncak gunung lagi. Hampir pasti pemerintah tidak bakal menerapkan PPKM darurat. Yang ada penerapan PPKM berlevel seturut situasi dan kondisi masing-masing daerah. Sampai 31 Januari DKI Jakarta masih berstatus PPKM level 2. Artinya, Jakarta masih boleh menggelar PTM 100% alias belajar di kelas dengan kapasitas penuh. Tapi, Pemprov DKI Jakarta sebaiknya tidak terlena. Musababnya, pertambahan kasus harian di ibu kota belakangan selalu paling tinggi dibanding 33 provinsi lainnya. Sedikitnya, 43 sekolah terpaksa ditutup sementara lantaran ditemukan kasus COVID. Itu alarm tanda bahaya, bukan? Menghadapi COVID-19 termasuk varian Omikron, jelas tidak boleh main-main, apalagi meremehkan atau menyepelekan. Amerika Serikat, Inggris, serta sejumlah negara di Eropa telah merasakan pahitnya amukan varian Omikron. Rumah sakit kewalahan. Itu di negara dengan fasilitas rumah sakit yang relatif lebih baik. Sekarang, pemerintah mungkin lebih siap, tapi camkan betul apa yang dikatakan epidemiolog berikut ini. Jelas kita sudah di awal gelombang ketiga ini, dan untuk diketahui kematian adalah indikator akhir ya, atau disebut dengan lagging indikator. Jadi kalau sudah terjadi, misalnya sekarang ada kematian, kita harus sudah bisa memprediksi 3 minggu lalu atau bahkan kalau dalam kaitan Omikron mungkin 2 mingguan lalu ini sudah di komunitas dan itu sudah banyak. Kalau bicara Delta, satu kematian bisa mungkin kontribusi dari sekitar 100 misalnya. Tapi kalau bicara Omikron, kita bisa lebih banyak lagi. Peringatan Diki Budiman, jangan dibiarkan seperti angin lalu. Sekarang, varian Omikron menyebabkan 99,9% kasus baru COVID-19 di Amerika Serikat. Angka kematian harian mencapai 2.757 jiwa. Ini jelas kabar muram yang mesti diwaspadai seluruh negara. Jelas, varian Omikron tidak boleh diremehkan. Negeri kita, wabil khusus Jabodetabek, tidak boleh menerapkan kebijakan coba-coba.
Kasus harian di ibu kota saja telah mencapai 4 ribuan per hari. Per 27 Januari, sudah 3 orang meninggal dunia terkait Omikron di negeri kita. Jangan sampai terlambat. Seperti disinggung Diki Budiman, di saat negeri kita sedang berada di awal gelombang ketiga. Ingat, tidak ada yang lebih penting dari keselamatan jiwa.